Halo, bagaimana cara kita menawarkan barang kita, produk kita, solusi kita kepada customer? Nah, itu yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Dan secara khusus, saya mau menyapa rekan-rekan saya, tim-tim sales yang hebat-hebat nih. Apa kabar Pak Wahidin, Pak Puguh, Pak Rizky, Pak Andre, dan juga nggak ketinggalan Pak Juhendri, Ibu Ellen, dan teman-teman lain yang mungkin sudah kenal saya. Apa kabar Anda semua? Semoga penjualannya, marketingnya lancar-lancar ya. Oke, nah sekarang kita yuk masuk ke dalam topik kita. Bagaimana sih coach cara saya menawarkan solusi, menawarkan produk saya, menawarkan jasa saya kepada customer. Nah, pertama-tama saya mau garis bawahi ini. Bahwa kita perlu pakai logika dari dokter yang benar nih. Dokter, karena kita salah-salah juga dokter sebenarnya. Ya, dokter barang gitu ya. Logika dokter adalah dokter hanya boleh memberikan resep setelah dia mendiagnosa. Saya ulangi, dokter hanya boleh memberikan resep setelah dia memeriksa kita. Kalau baru datang, tiba-tiba langsung dibilang, kamu mesti beli obat A, B, C, D, ya itu namanya malpraktek. Kita pasti cepat-cepat kabur atau cari dokter kedua nih. Karena kita nggak percaya, belum diperiksa, belum ditanya-tanya, udah langsung kasih resep aja. Demikian juga sama sales. Jadi video yang kali ini kita bahas itu baru bisa difungsikan, dipakai kalau Bapak Ibu sudah menggali kebutuhan customer terlebih dahulu. Nanti kita pakai video berikutnya ya mengenai cara menggali kebutuhan customer, baru kita menawarkan barang kita atau solusi kita. Dan saya juga perlu garis bawahi bahwa kita bukan hanya menawarkan produk, tapi menawarkan solusi karena kita sudah tahu kebutuhan sama masalah mereka. Nah, dalam menawarkan produk solusi ini, kita ada 3 cara. Cuma, di video kali ini, kita hanya bahas 1 cara saja. Oke? Yuk teman-teman, kalau teman-teman mencatat, caranya adalah S, T, dan A. S, T, dan A. Singkatan dari Show, Tell, and Ask. Show, Tell, and Ask. Nah, yuk kita bahas satu persatu yuk. Dan sebagai informasi, sebagai seorang sales yang profesional, cara kita memaksimumkan atau memaksimalkan pemahaman dari customer kita untuk bisa dia ingat penawaran kita adalah selalu sajikan dalam bentuk 3 tahapan, 3 langkah, dan sebagainya. Pokoknya serba 3 itu jauh lebih mudah diingat. Jadi selalu sajikan dalam 3 tahap. Nah, sekarang kita bahas yuk. Kenapa STA? Kenapa 3 tahap nih? Show, Tell, dan Ask. Oke, kalau Bapak Ibu mencatat, teman-teman mencatat, show itu bicara soal apa sih? Soal kita yang namanya menunjukkan fitur apa yang kita miliki dalam produk ini, fitur apa yang kita miliki dalam kebijakan solusi ini, kita sebutkan seperti itu. Jadi kita tunjukkan fitur-fitur yang ada di barang kita, atau ada di jasa kita, atau ada di dalam kebijakan kita. Itu show. Kemudian ada yang kedua yang masih ingat apa? Show, tell. Ini tell adalah kita menjelaskan. Jadi setelah kita tunjukin, baru kita bisa jelasin. Jelasin apa? Bagaimana cara kerjanya, ya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan perusahaan lakukan, apa yang produk ini akan lakukan, seperti itu. Dan manfaat apa yang akan diterima oleh si customer atau prospek yang membeli. Jadi ada show, kita menunjukkan fitur-fitur yang ada. Kemudian ada tell, kita menjelaskan cara kerjanya, apa yang akan dilakukan oleh kita atau produk kita, dan manfaatnya. Kemudian ada yang ketiga, show, tell, ask. Kita bertanya, kita melibatkan customer atau prospek dalam penjelasan kita. Kita bertanya, apa ya, model saya sering sebut itu sebagai cek suhu, cek temperatur gitu. Selama kita jelasin, dia ikut panas sama kita kan, dia ikut hangat gak sama kita nih. Kita suka cek seperti itu. Kita mau cek apakah customer merasakan atau bisa membayangkan solusi yang kita tawarin tadi. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu bagian pertamanya. Nah, sekarang saya mau berikan kita beberapa contoh. Ada 2 contoh yang saya mau garap. Pertama-tama adalah contoh yang namanya produk. Nah, di tangan saya ada spidol. Mungkin teman-teman yang udah kenal saya sering lihat saya bawa spidol-spidol seperti ini. Ini adalah spidol dari mereknya V-Pilot, ya, Boatmaster. Dan saya akan bilang seperti ini. Misalkan contoh ya, setelah saya ngobrol-ngobrol sama seorang ibu, saya bilang, oke Bu, saya mau nunjukin satu fitur nih dari spidol V-Pilot ini. Spidol V-Pilot ini punya tintanya tinta cair seperti ini.
Jadi bisa dibuka, dicabut, dan ini bentuknya tinta cair nih Bu. Ibu bisa lihat dan sebagainya. Kita kasih lihat dia boleh pegang dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian habis show, setelah saya tunjukkan, saya baru jelaskan, yang kedua tel. Jelaskan mengenai cara kerja dari tinta ini. Saya bilang, Bu, tinta ini beda dari yang namanya spidol-spidol lain yang pakai busa atau pakai kertas penghantar tinta. Sehingga waktu tinta cair, ini jarang kering. Karena langsung masuk ke pointers dari spidol itu. Nggak melalui kertas atau busa penghantar tinta lagi. Sehingga ibu itu bisa lebih punya spidol yang lebih tahan lama. Nah, saya pernah nonton satu video dari teman saya, klien saya, Pak Juhendri. Salah satu timnya, dia mengizinkan si customer itu bahkan megang-megang barangnya. Pegang barangnya, dan sebagainya. Itu juga boleh. Supaya nanti ibunya bisa lihat benar-benar, oh tintanya di sini loh, oh bolongnya di sini, dan sebagainya. Dia bisa membayangkan. Show, tunjukkan fitur spidol ini. Tell, jelaskan cara kerjanya dan manfaatnya, kenapa perlu ada tinta itu. Kemudian yang terakhir kita libatin si customer. Kita bilang, Bu, kalau ibu sering temukan spidol-spidol yang akhirnya nggak kepake karena dia cepat kering, nah, bukankah tinta cair seperti ini akan menjawab masalah ibu? Kita cek suhu nih, sambil kita mau tahu bagaimana ibu ini berpendapat dan bisa membayangkan nggak solusi kita. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita baru bisa menawarin solusi ini kalau saya udah tahu si ibu itu masalahnya atau kebutuhannya adalah spidol yang nggak cepat kering. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh terkait dengan menjelaskan produk. Nah, sekarang kadang-kadang produk kita udah bagus. Cuma ada administrasi atau ada kebijakan perusahaan yang mungkin si customer khawatir gitu. Nah, waktu kita udah tahu bahwa dia kekhawatiran sesuatu, nah kita bisa juga gunakan STA, Show Tell and Ask ini. Dalam contoh kali ini, saya mau kasih contoh kebijakan masalah kalau si customer ini mau pesan barang sama kita dan dia takut barangnya telat sehingga dia susah untuk ngatur proyeknya. Nah, kita punya kebijakan nih, yang namanya kebijakan antar cepat maksimum 1 hari, misalkan seperti itu. Nah, saya akan bilang sama Bapak ini, Hai Pak, oh iya, jadi Bapak tuh butuh layanan di mana kita atau Bapak turun PO, paling lambat besok udah dikirim barangnya ya Pak ya ke gudang Bapak ya. Oke, Pak, ingat show, Pak, saya mau jelasin kebijakan antar cepat dari perusahaan kami. Kita ada 5 kebijakan antar cepat yang berarti bahwa Bapak setelah turun PO, besok kita udah bisa kasih. Habis show apa? Tell. Kemudian saya jelasin lagi, Pak, ini cara kerjanya seperti ini Pak. Jadi, 3 nih Pak. Pertama, kalau bisa PO Bapak kami terima sebelum jam 3 sore. Ya, jam 3 sore lewat-lewat dikit boleh lah Pak. Misalkan jam 3.15 masih boleh. Yang penting PO-nya kita terima jam 3 sore itu Pak. Itu langkah yang Bapak perlu lakuin nih. Setelah kami terima PO-nya, Bapak bisa kirim via email ke saya atau WhatsApp ke saya dan sebagainya. Saya langsung terusin tuh Pak. Saya langsung forward ke tim admin. Tim admin langsung terima, langsung mereka masukin tiket, kemudian langsung mereka siapin barang-barang Bapak dalam tempo 1-2 jam. Kemudian, Pak, barang Bapak kalau udah siapin dari sorenya hari itu, dari jam 3 sampai jam 5 udah disiapin, barangnya udah siap nih di truk kita, di mobil kita. Sehingga besok di batch pertama, di gelombang pertama, yaitu truk kita jalan jam 8 sampai jam 10, barang Bapak udah di jalan untuk sehingga Bapak bisa barangnya bisa on time. Nah, kira-kira itu cara kerjanya tuh Pak. Jadi Bapak turun PO sebelum jam 3, saya langsung forward, langsung disiapin dalam 1-2 jam. Besok jam 8 sampai jam 10 udah berangkat. Nah, jangan lupa show, tell, ada apa lagi yang terakhir teman-teman? Ask. Kita akan tanya, Pak, bila Bapak sering dapetin kirimannya telat, apakah kebijakan perusahaan kami yang seperti tadi itu akan membantu Bapak? Kemudian kita cek dia jawabnya apa. Oke? Nah, itu 2 contohnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya mau menutup dengan seperti ini.
Waktu kita melibatkan show, tell, dan ask, keuntungan kita adalah kita melibatkan customer dalam menciptakan solusi dia sendiri. Jadi dia customer bukan hanya mendengarkan, tapi dia juga dilibatkan. Ada 3 tips penting terakhir buat teman-teman. Pertama, jangan lupa gali kebutuhannya dulu. Jangan lupa ini. Kalau nggak ada gali kebutuhan, langsung kita kasih solusi, itu sama seperti dokter, belum periksa, udah buka resep. Ya, customer jadi nggak percaya, malah dia jadi cari banding-banding harga. Kedua, setelah Bapak Ibu sudah ketemu masalahnya apa, Bapak Ibu akan jodohkan masalah tersebut dengan solusi yang disajikan dalam bentuk show, tell, dan ask, STA tadi. Nah, tips ketiga ini penting nih. Kadang-kadang kita ketemu customer masalahnya banyak. Dia masalahnya mau produk yang seperti ini, dia butuh juga kiriman cepat, dia juga butuh tempo khusus, atau dia butuh cara order yang lebih ringan, dan sebagainya. Kalau misalkan ada lebih dari satu kebutuhan, artinya Bapak Ibu jelaskan dalam lebih dari satu STA juga. Jadi STA itu jangan dikeroyok gitu. Jadi, Pak, begini jelasin. Show 5 fitur sekaligus. 5 fitur, 5 kejelasan. Kemudian 1 pertanyaan. Nah, itu salah tuh. Jadi, buat itu bertahap. Oke, dia punya kebutuhan pertama, STA yang pertama. Punya kebutuhan kedua, STA kedua. Punya kebutuhan ketiga, STA ketiga, dan seterusnya. Dan setiap akhir STA, kita tanya, apakah ini sesuai dengan yang dia bayangkan. Oke? Yaudah, itu aja yang saya mau sharing-sharing. Mudah-mudahan setiap minggu saya akan rilis video-video seperti ini untuk teman-teman sales dan teman-teman subscriber saya. Saya ingin sekali teman-teman komen di kolom komen kira-kira bagaimana cara penerapannya atau masalah apa yang dihadapi dalam penjualan. Yang belum subscribe, dan jangan lupa like serta share ini ke WhatsApp, ke sosial media, sehingga banyak teman-teman lain yang berprofesi sebagai sales juga bisa belajar sama-sama kita. Sampai jumpa, sukses ya jualannya ya. Bye.